Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada kesempatan siang menjelang sore ini, kami akan menyampaikan sebuah pemaparan tentang ilmu-ilmu pengetahuan atau metodologi cara mencari ilmu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan juga cara mencari ilmu atau metodologi atau manhaj, cara untuk mendapatkan ilmu yang barokah yang diajarkan oleh para ulama, para salafus saleh, para imam, dan para orang-orang yang alim yang sudah kita sering diajarkan oleh guru-guru kita, bagaimana mereka sangat berjuang, sangat benar-benar menyerahkan seluruh jiwa raganya untuk mencari ilmu, menggerakkan seluruh tenaganya, berjuang mati-matian, berjuang sampai kelaparan, dan bahkan nyawa mereka sebagai taruhannya demi mendapatkan ilmu yang barokah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada hari ini kami berada di tepi lautan yang begitu indah dan luas. Ini semua adalah karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tanda kebesaran, tanda keagungan, tanda ihsan Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan, yang mampu membuat alam semesta yang begitu indah dan luasnya. Yang kita lihat, wahai jamaah sekalian, para pemirsa yang dimanapun berada, di belakang saya atau di samping saya, begitu luasnya samudera, begitu indahnya laut ini, begitu hijau dan birunya air laut ini, menandakan bahwa ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, selawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kami, kekasih kami, nabi kita semua, kekasih kita semua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita menuju jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan jemaah sekalian dimanapun berada, para pendengar dan pecinta ilmu, adik-adik beserta pencinta ilmu, pecinta Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan metodologi pembelajaran, metodologi cara mencari ilmu yang barokah. Ilmu itu wajib untuk dicari. Ilmu itu adalah sebuah perintah Allah, salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dengan ilmu adalah sebuah hidayah, sebuah cahaya yang akan membawa kita menuju kebenaran. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11 mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan, akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, wa utul ilma darajat, dan orang-orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuan, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman, sehingga mereka semua dapat melaksanakan ibadah dan dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka dengan benar, diakibatkan karena ilmu. Yang kedua, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib, diwajibkan, harus dipardukan
kepada seluruh umat muslimin dan muslimat, yaitu umat manusia yang laki-laki maupun yang perempuan. Kenapa? Karena ilmu ini sangat begitu penting untuk kita sama-sama ketahui, untuk ada menempel di dalam hati kita. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan cara memperoleh ilmu hanya 6 yang pernah kami diajarkan di dalam kitab-kitab ulama salaf, yaitu salah satunya adalah kitab Ta'limul Muta'allim yang dikarang oleh Al-Imam Ismail Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Di sana dijelaskan ada salah satu syair yang mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Ala la tanalul ilma illa bisittatin fa'umbika an majmu'iha bi bayani zakain wa hirsin wa wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamani. Di dalam syair ini dijelaskan, ketahuilah wahai anak-anakku, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, ketahuilah wahai para penuntut ilmu. Beliau mengatakan, alala, ketahuilah, engkau tidak akan bisa mendapatkan ilmu, engkau tidak akan bisa memperoleh ilmu illa bisittatin, kata beliau, kecuali dengan 6 syarat, kecuali dengan 6 metodologi. Ini adalah cara metodologi yang secara umum, namun yang sangat harus ada pada diri jiwa seorang santri, yang dimana mereka akan memperoleh ilmu dengan cara yang 6 ini, yang kebanyakan ulama sudah banyak mengamalkannya. Sa'umbika an majmu'iha bi bayanin. Beliau mengatakan, saya akan menjelaskan kalian, saya akan memberitahukan kalian, saya akan mengabarkan, menginformasikan kepada kalian kumpulan syarat-syarat yang 6 ini secara bayan, secara jelas. Yang pertama adalah zakain. Syarat yang pertama yang harus adik-adik atau para pemirsa pencipta ilmu dimanapun berada, yang harus kalian atau pelungguh amalkan, harus ketahui adalah yang pertama zakat, yaitu cerdas. Otak kita harus cerdas. Makna cerdas di sini adalah adik-adik harus bisa mengatur diri untuk belajar, mengatur waktu untuk beribadah, mengatur waktu untuk melakukan kebaikan, mengatur waktu untuk berdoa, berwirid, dan yang paling penting adalah mengatur diri untuk selalu belajar. Dan yang kedua adalah wahirsin. Adik-adik pemirsa atau semua jemaah dimanapun berada yang mendengarkan lantunan nasihat ini adalah yang kedua, harus ada pada diri kita hirsun. Apa itu hirsun? Hirsun artinya ada kemauan untuk belajar, ada keinginan untuk bisa, ada kemauan, ada rasa cinta, ada rasa yang zauq yang sangat mendalam, sehingga kita ingin memperoleh ilmu, ingin mendapatkan ilmu. Yang kedua itu harus modal cinta kepada ilmu. Oleh sebab itu Imam Syafi'i mengatakan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, mengatakan, Man la yuhibbu ilman la khaira fihi. Barang siapa yang tidak suka dengan ilmu, barang siapa yang tidak cinta dengan ilmu, la khaira fihi, maka tidak ada kebaikan pada dirinya. Dan yang ketiga adalah wastibarin. Yang ketiga, adik-adik harus memiliki istibar, artinya kesabaran. Harus sabar dalam memperoleh ilmu, sabar, capek dan lelah dalam menggali ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu pasti kita akan sangat lelah mencarinya, kita akan capek untuk menggalinya, kita akan sangat lelah letih, bahkan sampai sakit-sakitan untuk pergi mencari ilmu. Dan yang selanjutnya adalah wa irsyadi ustadzin. Adik-adik harus ada irsyadat atau ada bimbingan guru. Ada guru yang mengajar, ada ustaz, ada ulama, ada syekh, ada ulama, ada pembimbing, ada guru yang mengajarkan kalian, yang membimbing kalian, yang mengarahkan kalian ilmu. Yang selanjutnya adalah bulghah. Adik-adik harus memiliki bulghah. Apa itu bulghah? Bulghah artinya biaya. Adik-adik harus mempunyai biaya. Untuk apa? Biar ada untuk membayar gurunya yang mengajar, ada biaya untuk membeli mihbarah,
ada biaya untuk membeli pulpen, membeli buku dan peralatan sekolah yang lainnya. Yang terakhir adalah waktu di zamani. Adik-adik harus melewati yang namanya tulus zaman, panjangnya mencari ilmu. Lama, tidak akan mungkin, kita akan mustahil menjadi orang alim hanya 1 hari atau 1 bulan, 1 minggu, dan bahkan 1 tahun. Itu sangat mustahil. Kita akan menjadi alim, kita akan mendapatkan ilmu, kita akan memperoleh ilmu tentu dengan jangka waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, adik-adik sekalian, pada kesempatan hari ini itulah metodologi atau manhaj yang kami paparkan sedikit yang pernah kami dapatkan dari masyayikh kami di Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Syi'iyah Nahdlatul Watan di Anjani, yang kami sangat mencintai beliau-beliau yang telah mengajar kami, masyayikh kami yang didirikan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, sekarang yang dilanjuti oleh Umuna dan Syekhuna Raden Don Berbajang Yahya Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Hafizahullah Ta'ala. Inilah nasihat singkat atau metodologi yang kami sampaikan kepada adik-adik yang cinta dengan ilmu, yang senang dengan mencari ilmu, yang ingin menjadi orang alim. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang alim. Amin amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan pribadi dan kami semua, dan terima kasih buat perhatian, dan mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Dan jangan lupa video ini supaya bermanfaat di like dan komen supaya bermanfaat, supaya nanti adik-adik dan pemirsa dapat mencari atau melanjutkan ingin menonton video-video kami yang bermanfaat. Insya Allah kami akan hadirkan dengan selanjutnya nanti. Sekian, kalau ada kesalahan saya minta maaf, karena itu adalah kesalahan saya sendiri, kebodohan saya sendiri, dan yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih buat perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.